Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Hasinta Mazaya Husna, Trisetyoningsih, Diah Sri Penjari, dan Aulia Renawengi akan menyampaikan materi kami yang berjudul Mekanisme dan Struktur Pasar dalam Islam. Silakan pemateri untuk menyampaikan materinya. Mekanisme dan struktur pasar pada masa Rasulullah SAW. Pada periode Madinah, setelah membangun Masjid Nabawi, Rasulullah langsung membangun pasar, yaitu pasar Sokul Ansor atau yang sering disebut pasar Madinah. Pasar ini didirikan langsung oleh Rasulullah dan para sahabat, terutama sahabat Abdurrahman bin Auf. Setelah selesai dibangun, Rasulullah segera mengumumkan bahwa pasar Sokul Ansor adalah pasar bagi seluruh umat Islam yang akan diatur berdasarkan syariat Islam. Beliau menjadi muhtasib atau pengawas yang bertugas mengawasi dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Sikap Rasulullah yang tidak mau menetapkan harga pasar meskipun harga-harga sedang naik karena Rasulullah menyadari bahwa harga ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar yang terjadi secara suka sama suka dan alami. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Rasulullah juga menetapkan beberapa aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pelaku pasar. Aturan-aturannya adalah yang pertama, melarang pedagang melakukan talaki rukban, yaitu menjemput khalifah yang berasal dari kota sebelum masuk ke pasar. Yang kedua, melarang pengurangan timbangan. Dan yang terakhir, pedagang harus transparan terhadap cacat barang dan tidak menyembunyikan demi mendapatkan keuntungan sepihak. Pandangan ekonom Muslim tentang mekanisme dan struktur pasar dalam Islam. Yang pertama, menurut Abu Yusuf, bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit, harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga. Misalnya, jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar. Yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu. Tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga seperti keinginan orang terhadap barang-barang seringkali berbeda-beda, jumlah orang yang meminta, dan kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas. Namun, ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang masa berjalan dengan bebas dan normal.
Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Peranan pemerintah sangat penting lebih menjamin perjalanannya mekanisme pasar secara sempurna. Seringkali dalam inspektasinya, beliau banyak menemukan praktis bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya. Perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang islami. Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ekstensi al-hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dalam dasar menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Pemerintah sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau penjual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Kelebihan dari persaingan sempurna adalah tidak hanya persaingan di dalam pasar karena barang yang dijual bersifat homogen. Harga barang di dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Sayangnya, pasar persaingan sempurna ini juga memiliki kekurangan. Pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pasar persaingan tidak sempurna. Pada persaingan tidak sempurna dapat digambarkan dengan situasi di mana hanya ada beberapa penjual atau bahkan penjual tunggal, namun memiliki pembeli yang pasif. Pasar persaingan tidak sempurna biasanya memiliki produk tunggal atau tidak ada produk penggantinya. Ada berbagai jenis pasar di dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli adalah situasi di mana produsen barang atau penyedia layanan tertentu mengendalikan pasar dengan menghapus semua pesaing yang ada atau yang pesaing potensial. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli: terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogeni dan juga bisa berbeda namun memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, saling ketergantungan kebijakan harga dan kualitas produksi satu produsen, serta penggunaan iklan sangat intensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.